Halo dan selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita beneran mau coba bedah cara berpikir yang agak beda ya. Kita mau coba niru pola pikir seorang ilmuwan seperti yang dijabarin Scott Adams di bab 8 bukunya Loser Think. Sumber kita ya bab itu sendiri. Sip. Tujuannya sih jelas, kita mau bongkar ide-ide utamanya, biar Anda, pendengar kita, bisa lebih lihai gitu nyaring informasi sama argumen sehari-hari. Bab ini tuh kayak peta buat ngindarin ranjau pemikiran lah. Jebakan-jebakan gitu ya. Iya, kayak terlalu percaya sama kebetulan atau gampang banget percaya sama cerita sedih. Nah, caranya ya pakai skeptisisme sama fokus ke bukti ala ilmuwan. Siap kita bongkar. Tentu saja. Dan penting nih, ini bukan berarti kita harus jadi ilmuwan beneran pakai jas lab gitu, bukan. Iya juga ya. Ini lebih ke pinjem prinsip berpikir mereka. Adams nyebutnya yaitu sebagai penangkal loser think, pola pikir yang dianggap kurang produktif lah. Kita bakal lihat gimana bab ini ngulitin jebakan kayak kebetulan yang menggoda, terus cerita anekdotal yang kayaknya meyakinkan tapi bisa menyesatkan, sama cara kita nilai kelompok. Oke, mari kita mulai dari yang pertama nih, yang kayaknya sering banget kita alami, kebetulan. Adams bilang, kita ini kan makhluk pencari makna ya. Jadi gampang banget gitu ngelihat pesan tersembunyi dalam kejadian acak. Pernah kan Anda ngerasa sebuah kebetulan tuh pasti ada artinya, kayak wah ini tanda nih. Nah, ini dia nih intinya. Adams ngingetin, ilmuwan itu justru dilatih buat curiga sama kebetulan. Otak kita ini emang gimana ya, super canggih gitu dalam nemuin pola. Terlalu canggih malah ya. Bisa jadi, saking canggihnya kadang kita ngelihat pola padahal ya nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Kebanyakan kebetulan, ya udah kebetulan aja. Seringnya yang bikin terasa wah atau bermakna, itu sebenarnya bias konfirmasi kita sendiri. Bias konfirmasi, Mm-mm. maksudnya gimana tuh? Jadi kita cenderung lebih ngeh, lebih notice sama kebetulan yang pas atau cocok dengan apa yang lagi kita pikirin atau kita yakini. Sementara ribuan momen lain yang biasa aja, ya kita abain. Adams malah ngasih angka kasar loh. 90% kebetulan itu cuma noise, bukan sinyal penting. Wah, 90% ya. Banyak juga. Dia cerita pengalaman pribadinya juga kan ya, yang lucu-lucu itu. Iya, betul. Itu contoh bagus gimana seringnya ini terjadi. Misalnya, pas dia lagi pegang spidol Sharpie kesukaannya, mikir, wah bagus ini spidol. Tiba-tiba acara TV yang dia tonton ngebahas spidol Sharpie juga. Oh iya, terus yang soal benerin shower itu ya? Nah, itu juga. Dia kan jarang banget tuh benerin shower. Pas habis susah payah benerin, malamnya nonton acara TV, karakternya lagi benerin shower juga. Kebetulan banget ya. Di episode yang sama, ada cerita sampingan soal penguntit. Pas banget sama pengalaman pacarnya waktu itu. Rasanya kayak semua nyambung gitu kan? Iya loh, kalau diceritain gitu jadi mikir, wah ini ada apa nih? Belum selesai. Di minggu yang sama, pemanas airnya rusak. Acara yang dia tonton juga bahas soal pemanas air rusak. Terus, ada lagi video viral dari film jadul tahun 50-an, soal penipu namanya Trump, jualan tembok pelindung. Pas banget munculnya waktu Presiden Trump lagi rame soal tembok perbatasan. Gila sih itu kebetulannya. Terus kesimpulan Adams gimana? Kesimpulannya, semua kebetulan ini artinya nggak ada apa-apa sama sekali, gitu katanya. Cuma kejadian acak aja. Menarik banget. Jadi kenapa ini penting buat kita sadari? Implikasinya gede dong ya? Gede banget. Adams wanti-wanti, jangan sampai kita gegabah bikin opini kuat atau ngambil keputusan penting cuma gara-gara terpesona sama interpretasi kebetulan. Itu menurut dia ya, loser think. Kita ngabaikan peran acak, ngabaikan bias kita sendiri. Jadi lain kali nih, ada kebetulan yang rasanya ajaib banget. Coba tarik napas dulu gitu ya. Ya, langkah pertama mungkin tanya, ada nggak sih penjelasan lain yang lebih biasa aja, lebih mungkin? Itu udah bagus banget. Oke. Jadi skeptis sedikit sama kebetulan itu sehat ya? Persis. Filter mental yang berguna banget lah buat misahin mana makna beneran, mana cuma noise acak. Sip. Nah, dari kebetulan, kita geser ke hal lain yang juga sering banget kita temuin, apalagi di zaman sekarang. Bahaya bukti anekdotal. Ah iya, anekdot. Adams ngebahas ini sebagai kecenderungan kita pakai cerita atau pengalaman pribadi, anekdot, buat jadi bukti kuat soal tren yang lebih luas. Contoh imajinernya yang soal kekerasan topi ijo itu kena banget sih. Iya, itu contoh bagus.
Bayangin aja kalau media, entah sengaja atau enggak, terus-terusan nyorot tiap ada insiden kekerasan yang pelakunya kebetulan pakai topi hijau. Hmm. Lama-lama, kita yang baca atau nonton berita itu jadi mikir, wah, orang topi hijau ini bahaya ya. Seolah-olah itu pola beneran. Padahal bisa jadi ya cuma kasus-kasus sporadis aja yang kebetulan dipilih karena menarik perhatian atau mungkin cocok sama narasi tertentu. Jadi kayak cherry picking gitu ya, milih-milih cerita. Bisa jadi, ini bentuk loser thing yang umum banget. Karena cerita personal itu kan punya daya tarik emosi yang kuat ya. Rasanya nyata, nyentuh gitu. Tapi, kalau buat dasar kesimpulan umum tentang suatu kelompok atau fenomena, anekdot itu bukti yang lemah banget dari sudut pandang ilmiah. Dan ini relevan banget ya, karena kita kan dibanjiri cerita tiap hari, di berita, di medsos, dari temen juga. Pas Anda dengar atau baca sebuah kisah yang kayaknya nunjukin suatu pola atau tren, misalnya soal perilaku kelompok tertentu, atau keampuhan produk baru, dampak kebijakan, mungkin bagusnya kita jeda dulu ya. Bener sekali. Pertanyaan kritisnya, ini cerita satu ini beneran cerminan gambaran besarnya? Atau jangan-jangan cuma contoh pilihan aja yang mungkin nggak representatif? Berpikir kayak ilmuwan itu ya mendorong kita nyari bukti yang lebih sistematis. Data agregat, statistik, bukan cuma terpaku sama cerita yang paling heboh atau paling nyentuh. Jadi bedain antara pengalaman pribadi sama klaim umum ya. Penting banget. Jangan sampai serangan cerita ini ngebentuk realitas kita tanpa dasar data yang kuat. Oke, jadi waspada kebetulan, waspada anekdot yang digeneralisir. Nah, Adams juga nawarin alat berpikir yang menurut saya keren banget nih. Dia pinjem dari orang hebat kayak matematikawan Jacobi sama investor Charlie Munger. Oh, yang soal membalikan masalah itu ya? Iya, balikan masalahnya. Jadi, daripada nanya gimana caranya sesuatu bisa berhasil, coba deh tanya gimana caranya bisa gagal. Pernah nggak sih Anda secara sadar nyoba muter balikin asumsi Anda kayak gitu? Ini teknik yang kuat banget sih. Adams kan kartunis ya, jadi dia pakai ini buat humor. Asumsi umum, dokter nyembuhin. Dibalik, gimana kalau dokternya pembunuh berantai? Jadinya komedi gelap kan? Iya juga. Tapi di luar komedi, teknik membalik ini senjata ampuh banget buat ngelawan bias kita sendiri. Terutama kecenderungan buat terlalu cepat puas sama kesimpulan awal. Kita sering kepaku sama cara pandang pertama. Padahal mungkin banyak sudut pandang lain ya. Betul. Makanya Adams nyaranin semacam mantra pribadi. Tapi saya bisa saja salah total. Ngomong gitu ke diri sendiri, katanya bisa bantu jaga kerendahan hati intelektual. Jadi lebih fleksibel gitu ya, nggak kaku sama pendapat awal. Iya, apalagi kalau situasinya kompleks atau buktinya masih berkembang. Ini kayaknya nantang ego kita banget ya, tapi penting. Bener juga sih, menantang tapi manfaatnya gede ya buat kejernihan berpikir. Banget. Teknik ini kayak kunci buat buka penjara mental yang kadang kita bikin sendiri. Dengan aktif maksa diri mikirin kemungkinan kalau kebalikan dari teori atau keyakinan kita bisa jadi benar, kita jadi lebih kebal sama bias konfirmasi. Lebih siap nerima bukti baru yang mungkin beda sama pandangan awal kita. Ini bukan soal jadi pelin-pelan ya, tapi jadi lebih adaptif dan terbuka sama kebenaran. Ciri khas pemikiran ilmiah kan gitu. Alat berpikir kritis yang praktis banget ini, bisa langsung dicoba. Bisa banget. Menarik. Nah, dari membalikan pertanyaan, kita pindah ke jebakan lain yang seringkali emosional banget nih. Menilai seluruh kelompok berdasarkan segelintir anggota terburuknya. Wah, ini kayaknya Oh ya? sering banget kita lihat ya. Oh iya, ini mah sering banget. Adams ngasih contoh di politik kan, betapa gampangnya satu kubu ngasih label ke seluruh kubu lawan sebagai rasis atau sosialis, cuma gara-gara ada beberapa orang yang cocok sama label itu. Menurut Adams, ini contoh loser thing yang kentara banget. Kenapa? Karena ini penyederhanaan yang keterlaluan. Realitasnya kan jauh lebih kompleks. Kelompok besar itu, partai politik, etnis, profesi, bahkan fans klub bola, isinya kan macam-macam individu. Pandangan dan perilakunya beda-beda. Nggak bisa digeneralisir gitu aja ya. Nggak bisa. Nilai keseluruhan berdasarkan perilaku ekstrim beberapa anggotanya itu secara logika cacat. Seringkali ini juga cuma taktik retoris saja sih yang kurang etis buat ngejatuhin lawan. Ilmuwan kan dilatih buat hati-hati banget sama generalisasi kayak gini. Mereka paham bahaya ambil kesimpulan luas dari sampel kecil yang nggak representatif. Apalagi sampelnya yang dipilih yang paling jelek. Coba deh kita renungin, ini muncul nggak sih dalam interaksi kita sehari-hari, di kerjaan, di lingkungan sosial, apalagi di medsos ya, penuh perdebatan. Sering banget. Generalisasi negatif kayak gini seliweran terus.
Berpikir kayak ilmuwan, kata Adams, berarti kita ngelatih diri buat nolak tarikan emosional dari generalisasi semacam itu. Jadi, daripada langsung nyimpulin semua orang X itu, mending fokus ke tindakan individu tertentu aja. Atau kalau emang mau paham kelompok, ya cari data yang lebih representatif. Jangan cuma dengerin cerita paling heboh atau paling buruk. Emang butuh usaha sadar sih. Karena otak kita kan sukanya jalan pintas ya. Cerita ekstrim itu paling gampang diingat dan disebarin. Tapi ya itu, generalisasi dari anggota terburuk hampir selalu menyesatkan dan gak adil. Akurasi dan keadilan butuh kita lebih bernuansa lah. Setuju. Nah, sampailah kita di poin terakhir dari bab 8 yang mau kita bedah. Kekeliruan logis pas minta orang buat buktiin sesuatu yang negatif. Proving a negative. Ini klasik. Maksudnya minta bukti kalau sesuatu tuh nggak benar atau nggak ada. Adams ngangkat contoh dari debat politik sama dunia teori konspirasi juga kan. Kayak tantangan dari politisi yang menurut interpretasi Adams minta bukti kalau pemerintah nggak bakal pakai nuklir lawan warganya, atau argumen penganut QAnon yang nuntut bukti kalau Q itu bukan orang dalam pemerintah. Adams keras banget soal ini. Dia golongin sebagai loser think level tinggi. Bahkan disamain sama pola pikir anggota kultus. Wah, segitunya ya? Ya. Kenapa? Karena secara fundamental, buktiin non-eksistensi sesuatu itu seringkali mustahil secara logis. Gimana coba caranya Anda buktiin secara absolut kalau nggak ada naga di dasar palung Mariana? Iya juga ya, nggak mungkin. Yang bisa kita lakuin kan cuma nunjukin kalau nggak ada bukti yang dukung keberadaan naga itu. Beban pembuktian itu seharusnya ada di orang yang bikin klaim positif. Naga itu ada, bukan di orang yang skeptis. Jadi nuntut bukti negatif kayak buktikan kalau kamu nggak korupsi, atau buktikan alien nggak pernah kesini. Itu seringnya cuma taktik debat licin ya. Biasanya gitu, dipakai kalau bukti buat klaim positifnya lemah atau nggak ada sama sekali. Ini kayak ngebalikin logika pembuktian. Kita bisa buktiin sesuatu itu ada atau benar kalau punya bukti cukup. Tapi buktiin sesuatu nggak ada secara mutlak, itu hampir nggak mungkin di banyak kasus. Oke, paham. Jadi implikasinya buat Anda nih pas lagi diskusi atau debat? Waspada aja kalau lawan bicara Anda mulai nuntut Anda buktiin hal negatif. Itu seringkali tanda argumen mereka sendiri goyah. Dan mereka coba ngalihin beban pembuktian secara nggak adil. Kenali taktiknya ya? Betul, dan ya tentu aja, jangan pakai taktik ini sendiri kalau Anda mau argumennya sehat dan rasional. Fokus aja sama apa yang bisa dibuktikin pakai bukti yang ada. Bukan masuk ke lubang hitam pembuktian negatif yang nggak ada ujungnya. Luar biasa. Rasanya kita udah kupas tuntas beberapa inti penting dari bab 8 loser think ini ya. Pentingnya skeptis sama kebetulan dan anekdot, kekuatan membalikkan cara pandang, bahaya ngehakimin kelompok secara gegabah, sama ngenalin kelirunya logika soal buktiin hal negatif. Sekarang coba kita tarik benang merahnya deh. Pelajaran utamanya apa nih buat kita semua? Pelajaran utamanya adalah kalau kita adopsi beberapa kebiasaan berpikir ala ilmuwan ini, skeptisisme yang sehat ya, bukan sinisme buta, terus fokus ke kualitas bukti, bukan cuma daya tarik cerita. Keberanian mikirin sudut pandang lawan juga tadi ya? Iya, sama kemampuan ngenalin argumen yang cacat logika, itu semua bisa jadi senjata ampuh banget buat Anda bernavigasi di lautan informasi sekarang ini. Tujuannya bukan buat jadi kaku atau dingin, tapi biar persepsi kita lebih jernih, keputusan lebih rasional, dan yang paling penting, yang ngindarin jebakan loser think yang bisa ngehambat kita mikir lebih baik dan lebih produktif. Sip. Nah, sebagai penutup nih, Adams kan di bab ini fokus ke jebakan-jebakan spesifik tadi ya, yang bisa dihindarin dengan niru pola pikir ilmuwan. Ini jadi mancing pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ada nggak sih bias atau kekeliruan berpikir ilmiah lainnya yang mungkin tanpa sadar sering kita lakuin sehari-hari, tapi nggak secara eksplisit dibahas Adams di sini? Pertanyaan bagus tuh. Kita yang suka susah makuin atau ngomongin seberapa besar sih ketidakpastian dalam kesimpulan kita? Sesuatu buat direnungkan aja. Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke deh. Terima kasih banyak udah nyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.